Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiona Putri Asari. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 6B. Saya di sini akan membahas tentang kasus PT Telkom terjepit di antara akuntan. Pada kasus tersebut dapat dilihat bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik dan praktik persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh KAP Hadi Susanto dan rekan yang sekarang bernama KAP Haryanto Sehari, dan rekan sebagai telapor yang merupakan member firm dari KAP asing Priwaterhouse Coopers atau PwC yang beralamat kantor di gedung Priwaterhouse Coopers Jalan HR Rasuna Said KF C3 Jakarta dalam mengaudit laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 yang merupakan laporan keuangan anak perusahaan dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. KAP tersebut tidak bersedia terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto yang ditunjuk oleh PT Telkom selaku induk perusahaan untuk melaporkan audit pada laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Edi Pianto dan menolak hasil auditnya. Untuk diacu dalam pekerjaan audit KAP Edi Pianto dalam filing form 20F PT Telkom karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto dihadapkan US SEC. Kejadian ini dianggap melanggar kode etik karena KAP Hadi Susanto dan rekan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualifikasi KAP lainnya untuk berpraktek di hadapan US SEC. Form 20F yang berisi laporan manajemen dan laporan keuangan wajib disampaikan kepada SEC setiap tahunnya berdasarkan ketentuan pasar modal di Amerika. Dalam laporan dari suatu pelaku usaha yang melaporkan pelapor dinyatakan bahwa telapor melakukan beberapa tindakan yang melanggar UUD nomor 5 tahun 1999 sebagaimana dimaksud dalam butir 1.6 adalah dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC mengenai ketentuan standar audit Amerika khususnya AU 543. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan telapor sehubung dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat pada lantai bursa. Pada pemeriksaan pendahuluan, tim pemeriksa telah mendengar keterangan dari pelapor yang identitasnya dirahasiakan dan telah ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap pasal 19 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 5 yang berisi pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat berupa yang pertama yaitu menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. Yang kedua yaitu mematikan usaha persaingannya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Inti dari kasus ini terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh telapor yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak wajar menurut majelis komisi, yaitu dalam menjalankan kegiatan telapor melakukan tindakan dalam bentuk menilai hak praktek KAP Edi Pianto yang seharusnya telapor tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualifikasi KAP Edi Pianto untuk berpraktek di hadapan US SEC. Kewenangan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan US SEC. Untuk itu seharusnya telapor meminta klarifikasi kepada US SEC mengenai hal tersebut. Selain itu, terlapor juga menolak terasosiasi dengan pekerjaan KAP Edi Pianto, menolak memberikan izin kepada KAP Edi Pianto untuk mengacu hasil audit atas laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002, dan mensyaratkan full access form 20F PT Telkom sebelum disampaikan kepada SEC, serta tidak menyetujui pelampiran hasil audit atas laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 dalam form 20F PT Telkom.
pelapor salah menerapkan ketentuan yang berlaku dalam rangka filing form 20F PT Telkom yang sebenarnya pelapor tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun untuk bergerak di hadapan SEC karena terlapor merupakan subjek usaha yang didirikan di Indonesia sehingga tidak terkait dengan ketentuan Amerika Serikat. Tindakan KAPDS Hadi Sutanto dan rekan menyebabkan persaingan tidak sehat berupa competitive harm dan consumer harm dan juga menimbulkan penilaian pada KAP Edi Pianto bahwa KAP Edi Pianto tidak mampu menyelesaikan dan tidak dapat melakukan pekerjaan audit pada laporan keuangan PT Telkom tersebut. Penilaian tersebut dapat berakibatkan turunnya reputasi KAP second layer atau KAP Edi Pianto pada umumnya di mata perusahaan pengguna jasa audit first layer, sehingga perusahaan pengguna jasa audit first layers akan tetap berkonsentrasi pada penggunaan jasa audit pada KAP first layers. Hal ini jelas menggambarkan adanya persaingan tidak sehat antara KAP. Kejadian tersebut tidak hanya akan merugikan KAP Edi Pianto tetapi juga merugikan PT Telkom yang merupakan pengguna jasa audit. Terpaksa harus mengeluarkan tambahan waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan bila proses pelaksanaan audit berjalan baik, sehingga akuntan atau auditor sebagai penyedia jasa pelapor dan jasa audit mampu melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku. Akan tetapi segala hal yang benar tersebut kembali lagi pada masing-masing individu akuntan atau auditor dan bagaimana perusahaan dapat memilih akuntan atau auditor yang handal dan independen serta berkode etik. Kasus PT Telkom terkait GCG pada kasus Telkom tersebut, maka kasus tersebut melanggar prinsip-prinsip yang sudah ada di GEC seperti yang pertama yaitu perlakuan yang setara atas pemangku kepentingan atau fairness, yang kedua yaitu transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat yaitu responsibilitas. Yang dibuktikan dalam kasus itu yaitu yang pertama yaitu laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun 2002 belum memperoleh kendali mutu atau quality control dari Grant Thornton LLP selaku UC afiliate dari kantor akuntansi publik KAP Edi Pianto. Yang kedua yaitu laporan keuangan konsolidasian PT Telkom tahun 2002 yang dimasukkan dalam form 20F tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan lainnya yang diacu oleh KAP Edi Pianto. Selain itu juga kasus Telkom melanggar kepercayaan di mana KAP Hadi Susanto dan KAP Edi Pianto tidak dapat mengoperasikan pasar keuangan dengan baik. Independensi di mana suatu KAP harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitasnya tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun. KAP Hadi Susanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi. Standar umum seperti anggota KAP seharusnya mematuhi standar berikut beserta interpretasi yang telah dikeluarkan atau dilakukan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. KAP Hadi Susanto tidak menyesatkan kepada PT Telkom dan SEC mengenai standar audit Amerika dan tanggung jawab dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, Telkomsel, dan SEC. Akibat yang mereka lakukan juga berdampak bagi masyarakat, yaitu investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa mengalami kerugian. Seiring dengan penurunan yang sangat besar harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom bagi pemerintah, akibatnya negara mengalami kerugian yang jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek, dan bagi perusahaan itu sendiri yaitu diberhentikannya sementara perdagangan saham PT Telkom. Akibat lain yang KAP Hadi Susanto dan KAP Edi Pianto juga berdampak pada diri sendiri dengan mereka mendapatkan sanksi. Hal tersebut terbukti bahwa
Kesadaran terhadap pentingnya penerapan seluruh aspek Good Corporate Governance atau GEC, seharusnya BUMN pelaku bisnis lainnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GEC. Pada prinsipnya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya akan melindungi pemegang saham dan investor saja, namun juga akan membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dengan pihak lain yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Penguangan atau BAPEPAM LK juga harus dapat menjaga kestabilan tata kelola perusahaan yang baik sehingga terciptanya aktivitas pasar modal yang jujur, transparan, aman, dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, kasus tersebut harus diselesaikan dengan cara pembenahan tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih atas penjelasan saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Saya Airi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.